Oke, nah dilanjut pertanyaan saya tadi, Bang Eriko, apakah ada jaminan dengan sistem proporsional tertutup yang nanti yang terpilih itu yang disediakan oleh partai itu juga kader terbaik? Sekarang saya tanya Mbak, bukankah nanti kalau partai sebagai yang mengikuti kontestasi ini, bila mana itu terjadi, apakah dia tidak dihukum oleh rakyat pada pemilu berikutnya? Bisa yang tadinya 25-30% bisa jadi tinggal 5%. Rakyat dalam hal ini bisa melihat dan meminta tanggung jawab partai. Nah kalau katakan proporsional terbuka, ya bagaimana? Kami kan harus memilih yang populer. Ada excuse, ada alasan. Kalau seperti proporsional tertutup, ada alasan partai untuk mengatakan dia tidak bertanggung jawab? Tidak ada. Satu. Kedua, katakan seperti di Komisi 4 tadi soal pengalihan lahan, seperti hal-hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Kenapa? Karena yang dipilih oleh partai harus yang memang punya kemampuan di bidang komisinya masing-masing. Bukan seperti sekarang, siapa saja boleh. Nah, apakah itu yang dikehendaki? Tapi sekali lagi, menurut saya ini Mbak ya, sekali lagi mungkin saya lebih subjektif. Berkumpul juga 8 partai, apakah bisa juga mempengaruhi MK? Ya, itu tadi pertanyaan saya di awal ya. Ini juga penting, artinya begini. Sekarang bandulnya ada di Mahkamah Konstitusi ya. Kita kan di DPR semua sudah sepakat bahwa proporsional terbuka, betul. Kan itu yang diputuskan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Lah sabar saja teman-teman partai, tunggu saja keputusan MK. Karena begini, seolah-olah, nanti begini, ini seolah-olah. Nanti biar Mbak Titi, sahabat saya udah lama nggak ketemu, kok nggak percaya diri ya? Menghadapi pemilu kok, kenapa harus apa ya istilahnya bersama-sama untuk seolah-olah menekan keputusan MK. Biarlah MK nanti memutuskan dengan apa ya? Dengan bebas. Nah, bukan Mbak Titi yang jawab ini. Harusnya Kang Aceh. Jadi mungkin bisa dijelaskan berkumpul 8 partai politik kemarin, aksi bersama kemarin itu buat apa tujuannya? Karena tadi betul bandulnya sekarang di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi apakah memilih akan konsisten dengan putusannya pada tahun 2008 atau akan mengubah? Bandulnya ada di Mahkamah Konstitusi. Apa tujuannya kemarin berkumpul 8 parpol? Ya, pertama tentu kami meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi akan independen di dalam menentukan judicial review terhadap sistem pemilu ini, gitu ya. Dan kami percaya bahwa Mahkamah Konstitusi imparsial, gitu ya, dalam menentukan mana sistem yang terbaik bagi pemilu di Indonesia. Walaupun tentu kita meyakini juga bahwa sesuatu perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pasti juga insya Allah Mahkamah Konstitusi akan konsisten dengan putusannya tersebut. Gitu. Pertama itu. Yang kedua, tentu yang harus kita ini adalah bagian dari komitmen kita, dan komitmen ini kan harus kita sampaikan ke publik. Ya, sebagai partai politik tentu kami harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa setiap partai politik punya pandangan, dan pandangan ini perlu diketahui, dan secara bersamaan ya gagasan, pikiran, ide tentang sistem pemilu ini ternyata bergayung sambut dengan partai-partai yang lain, dengan Gerindra, dengan PKS, dengan P3, dengan PAN, dengan PKB, dan partai-partai yang lain. Tentu kami tidak bermaksud untuk mengeksklud PDIP, karena bagaimanapun kan PDI Perjuangan juga mitra kami di dalam perjuangan politik ini. Gitu ya. Baik. Namun kita tahu bahwa soal sikap ini penting untuk diketahui oleh publik. Gitu. Itu tujuannya ya? Ini menyangkut dengan komitmen kami terhadap bagaimana memelihara demokrasi kita, memajukan demokrasi kita, agar demokrasi kita ini tentu memiliki kualitas yang semakin baik di tengah saya nggak tahu, banyak pihak yang menyebut bahwa kita mengalami apa yang disebut dengan declining of democracy. Tentu ini harus dijawab oleh kita, ya. Dengan salah satunya adalah bahwa kita ingin konsisten terhadap sistem pemilu kita yang kami nilai bahwa sistem proporsional terbuka ini adalah bagian dari sebuah sistem yang ingin membangun konsekuensi bagi pola hubungan partai politik dengan masyarakat. Dan karena itu kami perlu pertegas ini ke masyarakat, ya, dan ternyata
apa yang menjadi gagasan-gagasan ini kemudian mendapatkan respon yang positif dari partai lain ya? Baik. Nah, karena itu menurut saya kami juga punya pandangan seperti yang disampaikan oleh Mas Eriko tadi, sebagai sesama sahabat tentu pandangan berbeda itu sesuatu yang biasa ya. Hanya saja memang yang harus kita sampaikan kepada publik ini loh sikap partai. Baik. 8 partai ya. Ini betul-betul bisa terpelihara. Kira-kira begitu. Baik, soal degree of democracy, derajat demokrasi, memangnya ditentukan oleh sistem proporsional terbuka atau tertutup, Mbak Titi, atau itu ada perspektif lain menurut Anda? Apakah hanya sekadar itu menjadi tolak ukur derajat dari demokrasi kita saat ini? Ya, sebelum masuk saya ingin mengomentari yang agak umum dulu ya, bahwa perdebatan ini kan sebenarnya muncul dari pernyataan Ketua KPU saat evaluasi atau catatan akhir tahun 2022. Betul. Nah, di sana Ketua KPU mengatakan MK yang membuka, MK yang istilahnya memulailah ya, maka MK juga yang kemudian akan memutus apakah akan tertutup kembali. Saya kira pernyataan tersebut harus dikoreksi. Sistem proporsional terbuka bukan diperkenalkan Mahkamah Konstitusi. Sistem proporsional terbuka diperkenalkan oleh pembentuk undang-undang pada pemilu tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003. Tapi memang sistem proporsional terbukanya setengah tertutup karena harus memenuhi 100% kuota harga satu kursi atau BPP. 2009 bergeser, BPP-nya dikurangi, tidak 100%. Menjadi 30% pun caleg yang dapat 30% dari kuota harga satu kursi atau BPP itu bisa terpilih. Nah, ini yang kemudian di dalam Undang-Undang 10 2008 yang diuji ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu bukan menguji terbukanya, tetapi yang diuji itu adalah penentuan caleg terpilih. Jadi kata Mahkamah tuh begini, kalau pemilih sudah diberi kesempatan untuk mencoblos caleg langsung, maka harusnya jangan direduksir, dikurangi asas keadilan itu dengan penentuan caleg terpilih berdasarkan nomor urut. Oleh karena itu di putusan 2224 PUU 6 Romawi 2008, Mahkamah mengatakan penentuan caleg terpilih itu harus berdasarkan suara terbanyak atau popular vote. Sayangnya dalam perkembangan kita tidak melakukan penyesuaian sepenuhnya dengan penentuan caleg terpilih suara terbanyak. Misal, dalam pemberian suara kita masih membolehkan itu mencoblos tanda gambar partai. Seharusnya kalau sudah suara terbanyak, pencoblosannya itu adalah hanya kepada caleg. Jadi tidak lagi ada klaim-klaim suara partai itu boleh diberikan kepada caleg yang paling dikehendaki oleh partai, karena beberapa keramaian di pemilu 2019 disebabkan oleh tafsir seperti itu. Nah, yang kedua, kita tidak bisa mengatakan bahwa pilihan sistem itu membuat lebih demokratis atau tidak demokratis. Kalau soal derajat kedekatan dan akuntabilitas partai itu bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Contoh, banyak negara di dunia yang negara demokrasi, bahkan indeks demokrasinya lebih bagus dari Indonesia, itu juga menerapkan sistem proporsional tertutup begitu ya, contohnya Timor Leste. Tetapi saya tidak mau ke sana, saya ingin pada apakah ini kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus terbuka atau tertutup itu? Kalau menurut saya itu bukan ranah Mahkamah Konstitusi. Pilihan atas sistem pemilu itu adalah konsensus politik yang harus dihasilkan oleh pembentuk undang-undang melalui proses yang terbuka, transparan, akuntabel, demokratis dengan partisipasi masyarakat yang bermakna. Ini semua kan pindah ke Mahkamah Konstitusi karena apa? Karena RUU Pemilu tidak dilanjutkan pembahasannya, dicabut dari Prolegnas 2021, 9 Maret 2021. Jadi harusnya perdebatannya adalah bukan di MK, tapi kalau mau dievaluasi harus diakui Kang Aceh dan juga Bang Eriko, banyak bagian dari sistem kita yang perlu diperkuat. Misalnya juga soal model keserentakan, penegakan hukum, pelaporan dana kampanye. Tapi untuk 2024 bagi kami ini desainnya itu sudah desain proporsional terbuka. Kalau kemudian hanya mengakomodir permohonan pemohon, dia tidak melihat implikasi-implikasi lain terkait dengan hal-hal yang bersangkutan dengan model kampanye, proses yang sudah berjalan,
lalu juga verifikasi partai yang sudah ditetapkan. Jadi mudah-mudahan ini diskursus ini dilempar oleh Ketua KPU untuk memberitahu, tapi sayangnya sambil memberitahu bicara soal kemungkinan-kemungkinan yang membuat kecenderungan bisa dianggap sebagai keberpihakan. Walaupun juga mereka sudah mengatakan kalau ditanya KPU lebih senang proporsional tertutup katanya. Walaupun disebut itu bukan pernyataan KPU ya, tapi pernyataan Ketua KPU. Jangan sampai kemudian kita nanti terlewat nih. Saat ini kita ada agenda penataan daerah pemilihan. Ada beberapa persiapan soal DPT, termasuk juga integritas penyelenggara pemilu. Itu juga perlu diperhatikan karena ada beberapa laporan ke DKPP yang menyangkut kredibilitas dan profesionalitas mereka dalam menyelenggarakan tahapan pemilu. Baik, Pak Mada nanti akan saya tanya usai jeda, apakah ini mau berpengaruh betul ya? Dan tertutup ini berpengaruh betul terhadap perolehan suara dari partai. Katanya secara teori memang sangat signifikan berpengaruh. Sama yang kedua paling penting, apakah kemarin munculnya 8 parpol itu bisa mengubah atau berpengaruh terhadap konstelasi politik 2024 yang tadinya berseberangan kok jadi mepet-mepet ya, jadi barengan munculnya ke publik. Saya akan tanya ke Pak Mada usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.